Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Chandra Pratama, NPM 2110010001 dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada motherboard. Sebelum saya menjelaskan tentang komponennya, saya akan menjelaskan tentang motherboardnya terlebih dahulu. Motherboard adalah papan sirkuit berupa PCB yang memiliki chip BIOS, jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat yang biasa disebut MOBO atau motherboard. Fungsi dari motherboard adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen komputer. Berikut adalah komponen-komponen dari motherboard. Yang pertama adalah prosesor. Prosesor adalah tempat peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk segi empat dengan lubang-lubang kecil tempat tertancapnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks dua dimensi yang berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Yang kedua adalah soket prosesor atau CPU soket. CPU soket adalah suatu komponen dari motherboard yang digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor. Dari tampilannya pada CPU, komponen yang satu ini memiliki 4 lubang yang berguna untuk penyangga dari heatsink fan. Kenapa harus dilengkapi dengan lubang? Karena lubang tersebut digunakan sebagai penghantar panas saat soket prosesor bekerja. Pada pemilihan motherboard tidak bisa sembarangan, karena CPU soket yang ada pada motherboard dengan prosesor digunakan bisa berbeda. Jadi pilihlah komponen CPU soket yang selaras atau cocok dengan prosesor yang tersedia. Yang ketiga adalah konektor power pada motherboard atau ATX power. Konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Yang keempat adalah North Bridge. North Bridge adalah komponen yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics, controller atau AGP dan PCI Express melalui bus berkecepatan tinggi dan ke South Bridge. Fungsi dari North Bridge sendiri yaitu menjembatani arus data di sekitar main memori, prosesor, frontside bus, dan AGP bus, juga mengatur kerja power management. Yang kelima, slot memori RAM. Slot memori RAM berfungsi untuk memasang memori card atau RAM. Memori atau RAM ada beberapa jenis seperti SDRAM, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, dan sekarang memakai DDR5. Yang keenam adalah port SATA. SATA singkatan dari serial ATA, yaitu yang berfungsi untuk menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Ketujuh, slot PCI Express. PCI Express atau PCI-X adalah slot ekspansi yang didesain untuk mengganti PCI bus yang lama. Banyak motherboard mengadopsi PCI Express karena PCI Express memiliki transfer data yang lebih cepat, terutama untuk keperluan grafis 3D. Yang kedelapan adalah South Bridge. South Bridge adalah chip dalam arsitektur chipset logika inti pada bagian utara motherboard PC. Fungsi dari South Bridge adalah mengatur kerja perangkat semacam EDI controller, PCI bus, RAM BIOS, keyboard, dan mouse, USB, LAN, modem, dan fungsi input-output lainnya. Yang kesembilan adalah lampu LED pada motherboard. Power LED adalah lampu menyala jika terdapat standby power di motherboard. LED ini bertindak sebagai reminder pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Yang ke-10 adalah port PS2. Port PS2 adalah konektor mini DIN 6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer. Yang ke-11, port paralel. Fungsi dari port paralel adalah menyambungkan komputer dengan printer
scanner sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Selanjutnya yang ke-12 adalah port serial. Port serial adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat serial ke komputer dan mampu mengirimkan sedikit demi sedikit. Yang ke-13, port PGA. Port PGA adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Yang ke-14, port HDMI. Port HDMI adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer, seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Yang ke-15, port USB. Port USB berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Yang ke-16 adalah baterai CMOS. Baterai CMOS adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktif meski tanpa aliran listrik. Selanjutnya yang ke-17 adalah port RJ45. Port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Yang ke-18 adalah port audio. Pada port audio terbagi menjadi 3 bagian. Port line in jack biru untuk menghubungkan sumber dari audio, port line out jack hijau untuk menghubungkan ke headphone atau headset, port mikrofon pink untuk menghubungkan mikrofon pada komputer. Selanjutnya yang ke-19 adalah pin CPU fan. Pin CPU fan berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Dan yang terakhir, nomor 20, pin front panel. Pin front panel ini berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard, sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.